semuanya, dalam pendampingan bahan ajar audiovisual kali ini kita akan mengetahui cara membuat konstruksi pola dengan metode visualisasi yang dinamakan sistem tiang gantungan. Bersama saya Anissa Novi sebagai instruktur tata busana. Kali ini yuk kita simak video. Sebelumnya, dalam membuat pola banyak dari kita yang sulit dalam mengikuti pelajaran pola. Karena adanya banyak ukuran yang menggunakan metode kode-kode seperti A ke B, B ke C, K ke J, dan lain-lain. Tanpa memvisualisasikan kode tersebut sehingga peserta didik sulit mengerti maksud dari garis-garis pola yang dibuat. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan visualisasi. Sebelumnya, mari kita siapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam membuat pola. 1. Kertas pola. 2. Daftar ukuran. 3. Pita ukur. 4. Pensil dan penghapus. 5. Penggaris pola, lurus dan lengkung. 6. Penggaris kerongkongan. 7. Gunting kertas. Dan yang terakhir, lem kertas. Berikut adalah daftar tanda-tanda pola yang biasa digunakan antara lain. 1. Garis hitam lurus sebagai garis pola. 2. Garis putus-putus sebagai garis bantu atau pola dasar. 3. Garis titik sebagai garis lipatan yang mana warnanya sesuai dengan bagian depan merah dan bagian belakang biru. 4. Garis merah lurus sebagai garis pola bagian depan yang telah dirubah. 5. Garis biru lurus sebagai garis pola belakang yang telah dirubah. 6. Tanda panah sebagai arah serat kain. Ada yang sebagai tanda melebar, memanjang, dan serong. 7. Singkatan TM yaitu tengah muka. 8. Singkatan TB yaitu tengah belakang. Ukuran yang diperlukan dalam membuat pola dasar badan wanita dengan sistem tiang gantungan biasanya disebut dengan istilah lidah papi basi, yang merupakan singkatan dari lingkar dada, lingkar panggul, lingkar pinggang, lebar bahu, dan panjang sisi. Adapun tambahan ukuran untuk pola belakang yaitu panjang punggung, lebar pundak belakang, lebar punggung, dan body slope belakang. Untuk tambahan ukuran pola depan adalah panjang badan dari high point shoulder atau full length, panjang muka, lebar pundak depan, jarak puncak dada, body slope depan, dan tinggi dada. Karena kita memakai ukuran manekin, maka toleransi yang dipakai adalah plus 2 cm untuk lingkar dada dan plus 1 cm untuk lingkar pinggang. Penambahan toleransi ukuran ini ditambahkan sebelum masuk ke dalam pembagian rumus. Mari kita masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan pola. Pertama-tama, buat bagian pola belakang. Dimulai dengan membuat tiang yang menggunakan ukuran panjang punggung 36 cm dan ditambahkan 2 cm untuk turun leher. Tiang sudah kita dapatkan. Kemudian kita membuat palang gantungan dengan setengah lebar pundak belakang, yaitu 38 dibagi 2 jadi 19 cm. Kemudian tali gantungan sebagai acuan turunnya bahu. Untuk sementara kita buat tali gantungan 10 cm. Karena jatuhnya turun bahu setiap orang tidak bisa kita samaratakan. Maka ukuran yang kita pakai adalah body slope belakang ke garis acuan pundak belakang.
Setelah mendapatkan turunnya bahu, dilanjutkan dengan ukuran lebar bahu. Dari tali gantungan ke palang gantungan, dari titik ini dilanjutkan dengan membuat leher belakang dengan penggaris lengkung. Garis horizontal, lalu beri tanda di setengah lebar punggung. Setengah lebar punggung untuk ukuran yang kita pakai adalah 36 cm menjadi 18 cm. Buatlah garis horizontal pada bagian bawah tiang gantungan yang kita visualisasikan sebagai tanah dan ukur 15 cm panjang sisi dari ujung tiang ke atas. Lalu buat garis horizontal sebagai garis dada. Pada garis pinggang memakai rumus 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 cm ditambah 3 cm. Dan pada garis dada 1/4 lingkar dada dikurang 1 cm. Hubungkan kedua titik tersebut untuk mendapatkan garis sisi. Selanjutnya, buatlah garis kerung lengan dengan cara menghubungkan titik terendah bahu ke titik lebar punggung lalu ke titik ujung garis dada. Di sini kita juga bisa menggunakan penggaris khusus kerung lengan. Pada garis pinggang, kita buat kupnat sesuai dengan lebar kupnat pada rumus, yaitu 3 cm. Posisi standar ukuran kupnat belakang adalah 7,5 cm dari tengah belakang ke titik tengah kupnat. Lalu tarik garis vertikal ke atas sampai dengan 1 cm melewati garis dada. Dilanjutkan dengan membuat kaki kupnat dengan menghubungkan titik lebar kupnat ke puncak kupnat. Lalu pada titik puncak kupnat belakang ditarik garis ke titik pertemuan kerung lengan dengan garis lebar punggung. Untuk kupnat kerung lengan, lebarnya 1 cm. Ini berfungsi untuk mendapatkan hasil kerung lengan yang fit body. Jangan lupa untuk memastikan ukuran kaki kupnatnya sama panjang. Lalu, gambar kembali kerung lengan sesuai dengan jatuhnya garis kupnat baru. Di sini boleh menggunakan penggaris pola atau digambar manual dengan menggunakan garis putus-putus terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pola depan. Dimulai dari menarik garis lurus pada garis pinggang dan garis dada belakang sampai kira-kira 75 cm. Lalu tarik garis tegak lurus sebagai tiang gantungan pola depan. Buat garis sejajar turun 3 cm dengan lurusnya garis pinggang belakang. Ini sebagai garis pinggang depan dengan rumus 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm ditambah 3 cm untuk kupnat. Lalu dari ujung tiang ukur full length. Buat palang gantungan seperti pola belakang. Lalu ukur setengah lebar pundak depan. Lanjut dengan tali gantungan kurang lebih 10 cm. Lalu ukur body slope depan 40 cm dari titik tengah muka pada garis pinggang sampai ke tiang gantungan. Buat garis putus-putus. Lanjut dengan membuat garis bahu selebar 12 cm dan garis leher dengan mengukur panjang muka dari ujung tiang bawah 33 cm.
gambar garis bahu dan garis leher. Setelah itu, ukur 1/4 lingkar dada ditambah 1 cm pada garis dada, hubungkan garis sisi. Selanjutnya, turun 5 cm dari turunnya garis leher. Buat garis horizontal selebar setengah lebar muka, yang mana 32 cm dibagi 2 yaitu 16 cm. Dan buatlah garis kerung lengan depan. Sekarang kita buat kupnat pinggang pola depan dengan mengukur setengah jarak dada yaitu 8,5 cm dari tengah muka. Tarik garis horizontal ke atas sampai melewati garis dada. Lalu ukur 24 cm sesuai tinggi dada dari HPS atau titik bahu tertinggi untuk mendapatkan titik puncak dada. Lalu tarik garis putus-putus sejajar ke arah garis sisi untuk menentukan posisi kupnat sisi. Turun 3 cm dahulu, lalu turun lagi 3 cm untuk lebar kupnat. Jangan lupa dibagi 2 untuk menentukan garis tengah kupnat. Selanjutnya, hubungkan kaki kupnat dengan titik puncak dada. Dan jangan lupa untuk menyamakan ukuran panjang kaki kupnat dengan patokan ukuran kaki kupnat terpanjang. Lalu buat garis sisi yang baru. Lalu hubungkan kaki kupnat pada garis pinggang ke titik puncak dada. Tarik garis dari titik puncak ke titik pertemuan garis lebar muka dengan kerung lengan. Untuk pola depan, lebar kupnat kerung lengannya adalah 2 cm. Lalu seperti biasanya dalam pembuatan kupnat, kita harus menyamakan ukuran panjang kaki kupnat. Buat kembali garis kerung lengan dari kaki kupnat yang sudah disesuaikan. Gunting kertas pada bagian luar sisi pola depan ke garis tengah kupnat sisi sampai dengan titik puncak. Dan gunting kertas dari bagian atas di luar pola untuk memudahkan dalam menutup kupnat kerung lengan. Tutup dengan menggunakan lem kertas. Maka lebar kupnat kerung lengan secara otomatis pindah ke kupnat sisi. Dilanjutkan dengan menutup kupnat kerung lengan pada pola belakang. Perbaiki kembali garis kerung lengan jika perlu.
Dan inilah hasil pembuatan pola dasar sistem tiang gantungan dengan metode visualisasi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dicek ulang setelah membuat pola. Di antaranya, 1. Panjang kaki kunat sisi harus sama kanan dan kirinya. 2. Ukuran panjang sisi pola depan dan belakang harus sama. 3. Bentuk pola di bagian tengah harus tegak lurus supaya garis pola busana yang dihasilkan terlihat baik dan proporsional. Mari kita uji coba dengan menggunakan kain kaliko atau kain belacu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video pembelajaran lainnya.